Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat kepada Kak Ayu Nareswari, SDMM, selaku dosen pengampu mata kuliah perilaku konsumen. Kami dari kelompok 4 akan mempresentasikan materi yang berjudul persepsi konsumen. Sebelumnya kita perkenalkan dulu anggota kami. Saya Nabila Nur Febriani, Saya Fitria Tahta Alvina, dan saya Denis Puspitasari. Baik, langsung saja. Untuk mempersingkat waktu, kita akan langsung masuk ke pembahasan materi. Materi yang pertama akan disampaikan oleh Fitria Tahta Alvina. Baik, selanjutnya kita akan masuk ke materi yang pertama, yaitu unsur-unsur persepsi. Persepsi adalah pemahaman subjektif konsumen yang didasarkan pada latar belakang serta pengalaman mereka, dan bukan merupakan realitas objektif. Elemen penyusun persepsi terdiri dari 4, yaitu yang pertama ada sensasi, yaitu respon cepat dan langsung dari panca indera terhadap rangsangan sederhana. Yang kedua ada stimulus, yaitu setiap unit masukan atau input yang diterima oleh panca indera. Yang ketiga ada ambang absolut, yaitu titik terendah di mana seseorang mulai dapat merasakan adanya rangsangan. Yang keempat ada ambang diferensial atau just noticeable difference, yaitu perbedaan minimal yang dapat dirasakan antara dua stimuli yang serupa. Dan yang terakhir atau yang kelima yaitu ada persepsi subliminal, yaitu rangsangan yang terlalu lemah atau singkat untuk disadari secara sadar, namun cukup kuat untuk diterima sel reseptor. Proses persepsi. Menurut Hawin dan Monderbaugh 2016, proses persepsi konsumen terdiri dari beberapa tahapan, yaitu yang pertama ada pemaparan atau exposure, yang kedua ada perhatian atau attention, yang ketiga ada pemahaman atau comprehension, yang keempat ada penerimaan atau acceptance, yang kelima ada retensi atau retention. Kelima tahapan tersebut menjelaskan bagaimana konsumen menerima dan memproses informasi sebelum akhirnya mengambil keputusan pembelian. Apa sih pemaparan atau exposure itu? Pemaparan atau exposure adalah proses ketika konsumen terkena rangsangan atau stimulus dari lingkungan. Stimulus tersebut dapat berasal dari berbagai kegiatan pemasaran seperti iklan di televisi, baliho atau papan reklame, promosi di toko, media sosial, dan kemasan produk. Stimulus ini diterima oleh konsumen melalui panca indera. Yang kedua ada perhatian atau attention. Perhatian atau attention adalah proses ketika konsumen memberikan perhatian pada stimulus tertentu. Tidak semua stimulus akan diperhatikan oleh konsumen karena setiap hari konsumen menerima banyak informasi. Perhatian konsumen biasanya dipengaruhi oleh kebutuhan, minat, pengalaman, dan daya tarik stimulus. Yang ketiga ada pemahaman atau comprehension. Comprehension merupakan proses di mana konsumen menafsirkan atau memahami stimulus yang diterima. Pemahaman ini dipengaruhi oleh beberapa faktor seperti pengalaman sebelumnya, pengetahuan konsumen, dan situasi lingkungan. Setiap konsumen dapat memiliki pemahaman yang berbeda terhadap stimulus yang sama. Yang keempat ada penerimaan atau acceptance. Penerimaan adalah dampak persuasif suatu objek kepada konsumen. Yang terakhir atau yang kelima ada retensi atau retention. Retensi adalah pengalihan makna stimulus di mana hal tersebut memindahkan informasi ke memori jangka panjang. Selanjutnya ada seleksi perseptual. Konsumen secara tidak sadar sangat selektif terhadap rangsangan yang mereka terima. Karena keterbatasan otak dalam memproses ribuan informasi setiap hari, manusia hanya mampu memperhatikan sebagian kecil rangsangan saja. Dua faktor utama penentu seleksi yaitu ada pengalaman masa lalu.
yaitu mempengaruhi ekspektasi atau apa yang diharapkan konsumen untuk dilihat. Yang kedua ada motif saat ini, meliputi kebutuhan, keinginan, dan minat pada momen tertentu. Selanjutnya, komponen persepsi selektif. Terdapat 4 konsep utama bagaimana konsumen melakukan penyaringan informasi. Yang pertama ada pemaparan selektif atau selective exposure, yaitu konsumen aktif mencari pesan yang menyenangkan dan menghindari pesan yang mengancam atau menyakitkan. Yang kedua ada perhatian selektif atau selective attention, yaitu kesadaran tinggi terhadap rangsangan yang relevan dengan kebutuhan, serta kesadaran minimal terhadap rangsangan yang tidak relevan. Yang ketiga ada pertahanan perseptual atau perceptual defense, yaitu penyaringan otomatis terhadap rangsangan yang dianggap tidak menyenangkan atau bertentangan dengan nilai pribadi. Yang terakhir atau yang keempat ada pemblokiran perseptual atau perceptual blocking, yaitu upaya sadar konsumen untuk memutus hubungan dari paparan informasi yang terlalu berlebihan seperti menghindari iklan. Selanjutnya, karakteristik stimulus yang menarik perhatian. Pemasar dapat mengendalikan faktor fisik stimulus untuk memastikan pesan mereka lolos dari seleksi konsumen. Yang pertama ada ukuran dan intensitas, yaitu semakin besar ukuran dan semakin tinggi intensitas atau suara keras, warna cerah suatu stimulus, semakin besar peluangnya menarik perhatian. Yang kedua, visual yang menarik, yaitu penggunaan model yang menarik atau pemandangan yang menggembirakan lebih disukai oleh konsumen. Yang ketiga, yaitu posisi. Objek yang diletakkan di pusat visual atau di sisi kanan media cetak lebih mudah diperhatikan. Yang keempat, isolasi, yaitu memisahkan suatu objek dari objek lain, misalnya dengan teknik white space atau ruang kosong agar fokus hanya pada satu pesan. Yang terakhir ada kontras, yaitu konsumen cenderung lebih memperhatikan stimulus yang terlihat sangat berbeda dibandingkan dengan sekelilingnya. Di sini saya akan menjelaskan mengenai organisasi perseptual. Pengertian. Organisasi perseptual adalah proses di mana konsumen mengelompokkan, mengatur, dan menyusun stimulus yang diterima agar menjadi suatu pola yang bermakna dan mudah dipahami. Dalam kehidupan sehari-hari, konsumen menerima berbagai informasi seperti warna, suara, bentuk, dan simbol. Informasi tersebut kemudian diorganisasikan oleh otak agar menjadi sesuatu yang memiliki arti. Baik, selanjutnya organisasi perseptual juga memiliki prinsip-prinsip. Yang pertama yaitu figure and ground atau gambar dan latar belakang. Konsumen membedakan objek utama dengan latar belakangnya. Contohnya, pada iklan produk, gambar produk lebih fokus utama sedangkan latar belakang hanya sebagai pendukung. Yang kedua yaitu grouping atau pengelompokan. Prinsip ini menjelaskan bahwa konsumen cenderung mengelompokkan stimulus yang memiliki kesamaan, kedekatan sehingga lebih mudah dipahami. Yang ketiga yaitu closure atau penutupan. Closure adalah kecenderungan konsumen untuk melengkapi informasi yang tidak lengkap sehingga menjadi suatu bentuk yang utuh. Otak manusia secara otomatis akan mengisi bagian yang hilang sehingga tetap dapat memahami maknanya. Ada juga interpretasi perseptual. Stereotip adalah kecenderungan konsumen untuk memberikan penilaian atau gambaran tertentu terhadap suatu produk, merek, orang, atau kelompok berdasarkan anggapan umum yang sudah terbentuk sebelumnya. Dalam proses interpretasi perseptual, konsumen sering menggunakan stereotip
untuk menyederhanakan informasi yang diterima sehingga lebih mudah dipahami. Stereotip membantu konsumen menghemat waktu dan usaha dalam menilai suatu produk serta mempermudah dalam mengambil keputusan pembelian. Namun, stereotip juga dapat menyebabkan penilaian yang kurang tepat atau bias karena konsumen menilai sesuatu hanya dari persepsi umum, bukan dari pengalaman atau informasi yang sebenarnya. Dalam pemasaran, stereotip sering muncul misalnya pada anggapan bahwa produk dari negara tertentu lebih berkualitas, merek terkenal lebih terpercaya, atau harga mahal lebih kualitas terbaik. Yang selanjutnya yaitu citra konsumen. Pengertian citra konsumen adalah gambaran atau persepsi yang terbentuk dalam pikiran konsumen terhadap suatu produk, merek, perusahaan, atau toko. Citra ini terbentuk dari pengalaman, informasi, serta komunikasi pemasaran yang diterima konsumen. Citra konsumen sangat penting karena dapat mempengaruhi sikap, kepercayaan, dan keputusan pembelian konsumen. Ada juga jenis-jenis citra konsumen. Yang pertama yaitu citra produk atau produk image. Persepsi konsumen terhadap kualitas, manfaat, dan karakteristik suatu produk. Yang kedua yaitu citra merek atau brand image. Gambaran yang muncul di pikiran konsumen mengenai suatu merek seperti kualitas, reputasi, dan keunggulan merek tersebut. Yang ketiga, citra toko atau perusahaan, store atau corporate image. Prinsip konsumen terhadap perusahaan atau tempat penjualan seperti pelayanan, kenyamanan, kepercayaan terhadap perusahaan. Ada juga faktor-faktor yang mempengaruhi citra konsumen. Yang pertama yaitu pengalaman pribadi konsumen dalam menggunakan produk. Yang kedua yaitu iklan dan promosi yang dilakukan oleh perusahaan. Yang ketiga, informasi dari orang lain seperti teman, keluarga, atau ulasan dari pelanggan. Yang keempat, kualitas produk dan pelayanan yang diberikan perusahaan. 5. Reputasi perusahaan di masyarakat. Dan ada juga citra konsumen. Pentingnya citra konsumen. Yang pertama yaitu meningkatkan kepercayaan konsumen terhadap produk, mempengaruhi keputusan pembelian, membantu perusahaan bersaing dengan produk lain. Selanjutnya yaitu persepsi kualitas secara umum dan menurut Gen Z, yaitu kualitas produk dan jasa dapat ditunjukkan atau dibuktikan dengan adanya pendapat ahli atau tes ilmiah. Namun, jika produk dan jasa tersebut tidak sesuai dengan kebutuhan dan persepsi yang telah dibangun, maka konsumen tidak akan membeli produk tersebut meskipun ada bukti objektif. Kualitas yang dirasakan oleh konsumen dipengaruhi oleh syarat informasi yang konsumen terima terkait dengan produk atau jasa. Yang berikutnya yaitu faktor-faktor yang mempengaruhi persepsi kualitas menurut Gen Z. Ada 4, yaitu keberlanjutan, personalisasi, inovasi, dan rekomendasi. Keberlanjutan ialah generasi Gen Z memiliki tingkat kepedulian yang tinggi terhadap isu lingkungan yang sosial. Oleh karena itu, mereka cenderung memilih produk atau jasa yang ramah lingkungan, etis, serta bertanggung jawab secara sosial. Selain itu, mereka juga menghargai transparansi serta keterlibatan aktif suatu merek dalam berbagai isu lingkungan dan sosial tersebut. Personalisasi. Gen Z menginginkan produk atau jasa yang sesuai dengan kebutuhan, preferensi, dan identitas pribadi mereka. Mereka mengapresiasi merek yang mampu menawarkan berbagai pilihan, fleksibilitas, serta opsi kustomisasi. Selain itu, mereka juga menyukai interaksi
dengan merek melalui media sosial, aplikasi, maupun berbagai platform digital lainnya. Berikutnya yaitu inovasi. Gen Z menyukai produk atau jasa yang menawarkan solusi baru, kreatif, dan unik dalam memenuhi kebutuhan atau keinginan mereka. Mereka cenderung terbuka terhadap perkembangan teknologi baru serta mencari pengalaman yang menarik, menyenangkan, dan berbeda. Selain itu, mereka juga memiliki ketertarikan untuk mencoba hal-hal baru dan berani mengambil risiko. Selanjutnya yaitu rekomendasi. Gen Z mempercayai ulasan testimoni atau rekomendasi dari orang-orang yang mereka kenal atau mempercayai, seperti keluarga, teman, influencer, atau komunitas online. Mereka juga aktif memberikan umpan balik atau berbagi pengalaman mereka dengan produk atau jasa yang mereka gunakan. Selanjutnya yaitu ada syarat informasi yang mempengaruhi persepsi terhadap kualitas. Itu ada 5, yaitu yang pertama kualitas produk, yang kedua kualitas layanan, yang ketiga hubungan antara harga dan kualitas, yang keempat citra toko dan kualitas yang dirasakan, yang terakhir citra pabrik dan kualitas yang dirasakan. Selanjutnya yaitu ada teori SQL, Electronic Service Quality, suatu konsep yang digunakan untuk mengukur kualitas layanan inti yang diberikan oleh perusahaan commerce kepada pelanggan melalui media elektronik atau website. Konsep ini menilai sejauh mana layanan yang disediakan mampu memenuhi kebutuhan dan harapan pengguna. Selanjutnya yaitu ada ERS-QUAL, Electronic Recovery Service Quality, yaitu mengukur kualitas layanan pemulihan yang diberikan oleh perusahaan e-commerce ketika terjadi masalah atau keluhan dari pelanggan. Konsep ini berfokus pada bagaimana perusahaan merespon dan menyelesaikan permasalahan yang dialami pelanggan, agar kepuasan dan kepercayaan pelanggan tetap terjaga. Selanjutnya yaitu manfaat teori ESQL dan ERS-QUAL, yaitu ada 3, meningkatkan kepuasan pelanggan. Pelanggan yang puas dengan kualitas pelayanan akan lebih loyal dan lebih mungkin untuk melakukan pembelian ulang. Selanjutnya meningkatkan penjualan. Pelanggan yang puas akan lebih mungkin untuk merekomendasikan perusahaan kepada orang lain, meningkatkan keuntungan. Perusahaan yang dapat memberikan kualitas layanan yang tinggi akan memiliki keunggulan kompetitif. Selanjutnya yaitu risiko yang dirasakan, ialah pengetahuan, persepsi, atau keyakinan yang dimiliki konsumen mengenai kemungkinan munculnya konsekuensi yang tidak menguntungkan dari suatu keputusan pembelian atau penggunaan produk maupun layanan. Risiko ini tidak hanya berkaitan dengan kemungkinan kerugian nyata, tetapi juga mencangkup tanggapan efektif negatif yang dirasakan konsumen, seperti penilaian yang tidak menguntungkan, perasaan tidak nyaman, kekecewaan, serta berbagai emosi negatif lain yang muncul akibat pengalaman yang tidak menyenangkan. Selanjutnya yaitu ada jenis-jenis risiko. Ada 5, yaitu yang pertama functional risk. Produk tidak berfungsi sesuai yang diharapkan. Misalnya, apakah baterai handphone yang dibeli akan bertahan 24 jam. Yang kedua ada physical risk. Apakah produk yang dibeli akan membahayakan diri sendiri dan orang lain. Misalnya, apakah susu yang tidak dipasteurisasi aman atau untuk dikonsumsi. Yang ketiga yaitu ada financial risk. Kualitas produk tidak sebanding dengan harga yang dibayarkan. Misalnya, apakah ada handphone lain yang memiliki fitur
yang sama dengan harga yang lebih murah. Yang keempat ada psikologis rich, yaitu pilihan produk yang buruk akan melukai ego konsumen. Misalnya, apakah teman-teman saya akan mengejek saya jika melihat saya memakai sepatu ini? Dan yang terakhir yaitu ada time rich, waktu yang terpakai untuk mencari suatu produk tidak sebanding dengan kualitas yang didapatkan ketika handphone saya rusak. Apakah waktu yang saya habiskan untuk mencari produk lain lebih bermanfaat dibandingkan saya memperbaiki handphone tersebut? Demikian yang dapat kami sampaikan, kurang lebihnya kami mohon maaf apabila terdapat kesalahan dalam penyampaian. Jika terdapat pertanyaan, silakan dituliskan pada kolom komentar. Terima kasih atas perhatian dan partisipasinya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.